Selamat pagi Bapak Barkah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Barkah. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini pagi ini saya kan sudah sesuai dengan kesepakatan karena kita telah membuat janji ya Pak. Kita akan sedikit ngobrol dan diskusi masalah tentang coach dan coachee ya Pak. Jadi harapannya nanti kita bisa saling ngobrol untuk kegiatan pada pagi hari ini. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Pak, mengenai tentang kegiatan coach yang akan kita laksanakan nanti. Eh, Pak Barka itu sebenarnya ingin saya membantu itu mengembangkan kompetensi apa ya, Pak, dalam hal ini? Baik, Pak. Sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional, Pak, dalam melaksanakan coaching, gitu, Pak. Oh, iya ya gitu. Terus bagaimana yang nanti Bapak Barka harapkan untuk dalam proses pengamatan yang harus saya lakukan itu bagaimana harapannya, Pak? Saya ingin nanti diamati kaitan dengan sosial emosionalnya dalam tahapan-tahapan saya melakukan coaching terhadap coachee saya, Pak, rekan Oh saya. begitu. Oke, oke. Terus menurut Pak Barka, penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan sudah sampai sejauh mana Pak untuk nilainya Pak Barka? Kalau nilai saya sendiri sih berapa ya, Pak? Kalau 6 atau 7, Pak? Oke, Atau kita buat 6 saja ya Pak mungkin ya Pak siap, siap, untuk Pak. bisa ya untuk bisa kita laksanakan. Terus harapan dari Bapak sendiri yang akan kita lakukan bersama ini harapannya bagaimana Pak? Harapannya seperti apa? Harapannya nanti saya semakin menguasai teknik coaching, Oke, saya bisa membantu coachee atau rekan saya itu menjadi lebih baik atau meningkatkan kompetensi dari coachee, Pak. Jadi saya oke. meningkat, teman saya juga meningkat, Pak. Bagus sekali itu apa yang akan dilakukan Pak Barkah nanti ya. Harapannya saya nanti bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dari kegiatan proses coaching ini. Monggo Pak Barkah silakan untuk melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Silakan Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nggih, sami-sami. Nanti saya dengan Bu coachee-nya adalah Bu Priska, Pak, rekan saya. Oh begitu, ya, oke oke. Nanti akan saya observasi sekalian ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, siap-siap. Ya, monggo bisa dilaksanakan mungkin. Assalamualaikum. Halo, Bu Priska. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Barka, Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Priska? Sudah semangat lagi kelihatannya ini? Ya Pak, Alhamdulillah Pak. Harus tetap semangat Pak. Oh ya, luar biasa. Gimana? Kemarin sepertinya ada yang mau didiskusikan dengan saya. Ya Pak, gini loh Pak. Saya pengen diskusi sama Bapak tentang permasalahan saya Pak. Apakah mungkin Bapak bisa membantu mencarikan solusinya? Sebenarnya itu saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang saya hadapi beberapa tahun terakhir ini Pak. Hmm, kalau boleh tahu gimana kejadiannya, Bu? Ceritanya bagaimana? Ya Pak, begini Pak, saya ingin bercerita. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya permasalahan ini sudah menumpuk Pak. Rasanya saya rasakan itu dari beberapa tahun yang lalu. Lebih tepatnya mungkin 3 tahunan yang lalu ya Pak. Nah di sekolah ini, alhamdulillah memang sekolah itu mempercayakan beberapa tugas tambahan kepada saya, seperti sebagai pendamping lomba, bendahara BOS, mengerjakan laporan bulan dan administrasi lainnya. Selain itu juga ada tambahan menjadi pengurus KKG, terus menjadi operator bus kecamatan juga setahun ini, Pak. Nah, dari beberapa tugas tambahan itu lama-kelamaan saya ada rasa bosan dengan rutinitas yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ini. Dan saya menyadari, Pak, bahwa pelayanan saya kepada murid-murid saya malah
menjadi tidak maksimal. Gitu, Pak. Hmm, luar biasa sekali ya tugas tambahan dari Bu Priska. Kalau begitu, kira-kira setelah kita diskusi kaitan dengan masalah ini, apa yang Bu Priska harapkan dari pembicaraan kita? Gini Pak, yang saya harapkan itu mungkin nanti ada alternatif solusi atau tindakan apa yang lebih bijak untuk saya lakukan agar saya bisa eh, tidak terlalu fokus dan tidak menyita waktu saya mengerjakan tugas-tugas tambahan. Saya tetap bisa mempersiapkan pembelajaran bagi siswa, Pak. Karena akhir-akhir ini tuh ada perasaan bersalah dan tidak nyaman sekali, Pak, karena pembelajaran ke siswa itu menjadi berkurang. Pengennya ada Ya. solusi terkait itu. Jadi misal kita melihat masalahnya kan Bu Priska berarti merasa tidak nyaman meninggalkan kelas karena tugas tambahan, nggih. Iya, Pak. Kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan tugas tambahan itu bisa mengganggu dari kegiatan atau tugas pokok Bu Priska? Ya, Pak, begini, terkadang itu kan memang tugas tambahan itu deadline-nya itu kan cepat, Pak. Nah, mungkin dari beberapa tugas tambahan itu deadline-nya mepet, cepat. Nah, di sisi lain saya jadi tidak bisa, kurang bisa mempersiapkan pembelajaran untuk hari berikutnya, Pak. Saya lebih fokus mengerjakan tugas tambahan itu. Malah seringkali ketika mengajar saya curi-curi waktu untuk mengerjakan tugas tambahan, Pak. Memang tidak semuanya sih waktunya bersamaan, tapi kan dari mungkin tugas tambahan yang A harus selesai sekarang, ditambah yang mungkin 2 hari ke depan tugas B harus selesai seperti itu, Pak. Jadi ya kurang sekali waktu saya mempersiapkan pembelajaran. Begitu. Eh, Bagaimana dengan perasaan atau Bu Priska sudah melihat atau ngobrol dengan siswa-siswa Bu Priska belum? Kaitan dengan Bu Priska sering meninggalkan tugas. Ya, Pak. Sudah, Pak. Anak-anak malah yang sering protes, Bu Guru kumpulan terus kayak gitu. Oh, Dan sama Bu Guru kayak gitu. Jangan kumpulan terus, malah anak-anak ada protes seperti itu juga, Pak. Makanya jadi saya semakin merasa bersalah dan tidak nyaman. hmm. Kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Priska agar bisa kembali atau membuat nyaman dan tidak terlalu sering meninggalkan tugas pokok Bu Priska? Ya, Pak. Mungkin saya memang ada rencana, Pak, yang sudah saya pikirkan. Hmm. Mungkin satu di antaranya membagi tugas pendamping lomba dengan rekan kerja lainnya. Memang kan cabang lomba dalam 1 tahun kan banyak sekali. Mungkin kita bisa membagi dengan rekan yang lain. Lalu Hmm. dalam pengerjaan laporan bos kan kita dalam SK pasti tidak sendiri ya Pak. Ada beberapa nama sebagai tim pengelolanya. Mungkin saya berencana menjalankan peran masing-masing tim itu secara maksimal. Lalu membagi tanggung jawab juga Pak terkait pengerjaan lapor bulan, administrasi surat menyurat lainnya dengan rekan sejawat saya Pak. Selain itu mungkin saya mempersiapkan pembelajaran di malam hari dan membuat LKPD untuk meringankan saya pada saat mengajar di kelas nantinya Pak. Itu rencana saya. Luar biasa sekali rencana itu. Bagus itu rencananya, Bu. Kira-kira kapan rencana itu bisa dilaksanakan? Nah itu Pak, dari rencana saya itu kan pasti butuh untuk koordinasi dengan beberapa pihak ya Pak. Nah rencana itu di akhir minggu nanti kan akan ada rapat kerja. Nah, saya sebelum rapat kerja mungkin coba gendu-gendu rasa dulu dengan Pak Kepala Sekolah, lalu nanti kita bahas lagi saat rapat kerja. Mungkin dalam rapat kerja kita bisa bermusyawarah bersama dengan rekan lainnya. Jadi kira-kira minggu depan akan mulai dieksekusi, nggih. Kemudian kira-kira Bu Priska butuh bantuan atau dukungan dari siapa saja? Oke, Pak. Kalau dukungan saya pasti butuh dari seluruh warga sekolah ya, Pak ya. Nah, terutama dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat lainnya.
mungkin tidak hanya dukungan ya Pak, saya juga butuh menjalin kolaborasi seperti itu Pak. Iya, kolaborasi dengan teman-teman sejawat berdasarkan dukungan dari kepala sekolah seperti itu, nggih. Iya, Kemudian kira-kira eh, berapa lama Bu Priska bisa mengeksekusi rencana ini? eh, semisal nanti saat rapat kerja kita sudah menemukan mufakat dengan rekan yang lainnya, mungkin bisa keesokannya kita mulai merealisasikannya, Pak. Pastikan pemikiran saya dalam rapat kerja, kita bisa langsung membagi tanggung jawab A, B, C. Mungkin yang pendamping lomba ini A, saya tetap, lalu yang lain bisa yang lain, seperti itu, Pak. Mungkin ketika sudah disepakati, keesokan harinya, insya Allah sudah bisa dilaksanakan, direalisasikan, Pak. Oh, bagus sekali. Berarti kalau itu 1 minggu, kemudian 1-2 hari bisa dieksekusi. Kira-kira minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk diskusi lagi kaitan dengan hasil dari pelaksanaan rencana Bu Priska. Begitu ya. Ya, Luar Pak. biasa Bu Priska, semangat, rencananya luar biasa, bagus sekali. Semoga lancar, sukses ya. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi merasa sedikit tenang dan lega gitu. Semoga saya bisa menjadi guru yang dapat melayani murid secara optimal dan menjalankan tugas tambahan dengan maksimal, Pak. Terima kasih banyak sharingnya, Pak. Sama Bu Priska, semangat. Ya, semangat. Oke, terima kasih Pak Barkah tadi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya ya Pak. Oke, Iya Pak. oke. Untuk itu ada beberapa hal Pak tadi berkaitan dengan yang Pak Barkah sudah laksanakan. Akan saya ajukan beberapa pertanyaan dan nanti akan kita review, akan kita sedikit telaah tentang kegiatan tadi yang baru telah kita laksanakan. Siap monggo ya Pak ya? Siap Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari saya Pak. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak setelah melaksanakan kegiatan coach tadi? Suara Pak, suaranya Mas di unmute Pak. Oke. Suaranya. Ya, siap Pak. Siap. Oke. Kalau menurut saya tadi lumayan Pak, sudah ada peningkatan. Saya lebih detail lagi kaitan dengan tahapan-tahapan coaching yang harus saya lakukan Pak. Mungkin karena diawasi ya Pak ya. Iya betul, tadi kelihatan sekali langkah-langkahnya sudah sangat sesuai Pak, itu sudah mulai kelihatan. Terus apa yang membuat Pak Barkah menilai demikian? Pak Barkah bagaimana itu? Tadi saya sih memang pegang catatan tahapan dari coaching Pak, sehingga saya merasa tahapan-tahapan saya dalam melakukan coaching kepada Bu Priska tadi sudah sesuai dengan tahapannya Pak. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak selama tadi Pak Barkah melakukan coaching? Boleh Pak, boleh. Terima kasih. Oke. Ada beberapa hal yang tadi saya catat di sini Pak, ada bantuan pertanyaan ke coach, kelihatan sekali Bapak sudah mulai melaksanakan sesuai alur cerita Pak. Jadi apa yang tadi telah Bapak sampaikan itu sudah sangat kelihatan bagus Pak. Jadi sudah ada kata menyarankan, ada kata untuk memancing bagaimana coach bisa bercerita sejauh mana dia bisa menyampaikan tentang unek-uneknya atau permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu Pak Barkah. Siap Pak, terima kasih Pak. Dan ini saya lanjutkan lagi ya Pak. Ketika saya mengamati tadi pada saat Pak Barkah melaksanakan kegiatan coaching itu memang sudah sesuai dan standar yang dipakai dengan aluritas sudah sangat relevan lah. Artinya ini sudah berjalan dengan apa yang telah diharapkan. Bagaimana pendapat Pak Barkah ketika mendengar tadi yang saya sampaikan? Sudah puas atau mungkin masih perlu untuk belajar lagi atau Ya, terima kasih. Senang sekali Pak. Ternyata jika ditunggui, saya bisa menjalankan sesuai dengan alurnya. Mungkin ya sih belum puas banget karena ini masih ditunggui. Mungkin kalau tidak ditunggu ada tahapan-tahapan yang lupa lagi. Nah nanti kedepannya saya tetap latihan terus-menerus dan minta
pendapat Bapak, ke depan saya masih minta lagi Pak, siapa tahu ada kekurangan, kesalahan, atau hal-hal yang terlewat dari diri saya Pak. Betul. Tadi memang ada yang sudah eh, terlewatkan, tapi ya itu tidak apa-apa. Tadi seperti ketika saya melakukan pengamatan itu, eh, ada yang kata-kata misalkan diulang-ulang seperti itu Pak. Jadi bagi coach itu merasa tadi sudah ditanyakan terus ada pengulangan pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin ke depannya itu yang mungkin harus dibenahi ya Pak. Mungkin jadi melakukan pertanyaan yang sama mungkin seperti itu Pak. Siap, Pak. Oke. Terus untuk rencana tindakan kita berarti nanti bisa kita laksanakan coaching-coaching berikutnya berarti ya Pak. Seperti itu. Siap. Mm-mm. Terus dari diskusi ini untuk meningkatkan lagi performa sebaiknya apa yang akan Pak Barkah lakukan kira-kira? Saya akan belajar lagi, baca lagi kaitannya dengan teknik coaching, dengan alur tirta dan rasa. Kemudian saya membaca atau melihat dari aksi nyata teman-teman atau diskusi dengan senior atau dengan supervisor, Pak. Oke. Sekali itu apa yang akan Pak Barkah lakukan? Untuk selanjutnya nanti hasil pengamatan ini akan saya masukkan ke format supervisi akademik Pak. Dan sebagai penutup, silakan untuk Pak Barkah menyampaikan apa yang didapat pada proses kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Pak Barkah. Ya, terima kasih Pak. Saya merasa senang sekali. Terima kasih Pak Mardhani tadi sudah mengamati kami, mengamati saya sebagai coach, sehingga saya merasa tadi lebih terarah obrolan saya dengan Kuci, diskusi saya dengan Kuci, sehingga Kuci juga mendapat solusi yang tepat atau efektif, atau setidaknya salah satu solusi yang bisa Kuci coba untuk dipraktekkan Pak untuk ke depannya. Begitu Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Barkah untuk kegiatan coaching kita hari ini, luar biasa sekali. Monggo nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi untuk ke depan akan meningkatkan atau melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu saja ya Pak Barkah. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih atas Oke, sama-sama. Sama-sama. Kita akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Priska? Jadi melakukan coaching kepada Pak Dhani? Ya Pak, rencananya nanti nih saya akan melakukan coaching kepada Pak Mardhani Pak. Gimana? Apa yang Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi? Kompetensi yang mana? Ya Pak, saya ingin mungkin Bapak membantu saya untuk mengembangkan KSE saya Pak. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya untuk amati? Mungkin nanti Bapak bisa mengamati saya saat berdiskusi dengan Pak Mardhani, apakah saya sudah bisa mengembangkan kompetensi saya dan coaching yang saya lakukan sudah mencerminkan tahapan tirta itu, Pak. Oh iya. Kemudian menurut Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada saat ini sudah di skala berapa penilaiannya? Kalau saya itu mungkin masih 6 ya Pak ya, karena saya belum punya pengalaman lebih juga terkait hal ini. Oh iya. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Bu? Iya Pak, harapan saya setelah kita melakukan ini, saya jadi paham apa sih yang masih kurang dengan saya dan apa yang sudah baik dari saya, dan mungkin ke depannya bisa saya kembangkan dan menjadi bekal saya Pak untuk dapat melakukan mungkin proses coaching dengan rekan yang lainnya atau bahkan murid lainnya, mungkin seperti itu Pak. Ini bisa menjadi bekal pengalaman saya Pak.
Ya ya. Berarti coaching-nya mau dilaksanakan sekarang juga, nggih? Ya Pak, betul sekali. Langsung kami laksanakan. Mungkin mohon Ya, Bapak untuk mengamati nih. oh ya, silahkan Bu Priska melakukan tahapan coaching. Nanti saya mengamati dari sini ya, Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Izin saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maradani. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya agak sedikit batuk-batuk ini. Kemarin banyak sekali kegiatan tuh. Untuk kegiatan 17-an kemarin menyita waktu banyak sekali. Jadi ini agak eh, sedikit terganggu lah untuk mohon izin agak batuk sedikit enggak apa-apa ya Bu. Nggih. Pak, nggak apa-apa Pak. Memang Ya. kemarin Gimana Bu Priska? Sehat juga alhamdulillah. ya Bu? Bu Iya Priska Pak, sehat juga Bu? alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Pak. Heeh. Memang kemarin Agustus agendanya padat merayap dan cuaca sedang seperti ini ya Pak. Ini Nah, jadinya ya kita harus bisa benar-benar menjaga kesehatan kita untuk bisa mengikuti kegiatan aktivitas pendidikan Bu. Eh, Kemarin kan kita sudah berjanji ya Bu ya, ada ya, kita janji ya Pak, hari ini kita akan melakukan coaching Pak. Kemarin Bapak ya, gimana? Katanya ada yang ingin diceritakan kepada saya Pak. Mungkin bisa kita iya diskusikan Bu. hari ini. Ini sudah apa ya dari kemarin-kemarin sebenarnya saya mau menemui Bu Priska tapi Bu Priska kelihatannya lagi sibuk banget ngurusin bos jadi kita baru sempat hari ini ya Bu. Betul Pak. Iya, ini ada suatu Bu yang ingin saya sampaikan yang terus menjadi unek-unek saya. Saya punya permasalahan. Jadi kemarin kan ketika saya mengajar di kelas, nah pada saat itu tuh ada pengawas yang dari Korwil datang ke tempat kami. Nah, selesai kegiatan itu saya dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah memanggil saya, katanya kegiatan saya pada waktu ada pengawas itu tidak sesuai, Bu. Jadi saya mengajar dengan tidak sesuai dengan arahannya Pak Pengawas seperti itu. Mungkin ukurannya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak dalam diskusi kita kali ini. Jadi gini kan saya mengajarkan di luar kelas dan di situ saya memanfaatkan sumber belajar yang ada, artinya saya memanfaatkan media yang ada di sekitar saya Bu. Jadi ada saya kan belajar tentang karika, di situ kan ada tumbuhan karika langsung. Terus di situ saya juga sudah menggunakan media yang sebelum keluar dari kelas saya sudah menggunakan bantuan dari LCD proyektor untuk apa itu tentang tumbuhan, apa itu tentang karika, dan seterusnya. Dan itu sudah sesuai dengan eh, buku yang saya untuk menjadi acuan. Tapi menurut Bapak Pengawas, katanya saya harusnya pegang buku seperti itu, Bu. Jadi ya saya masih menjadi unek-unek ini. Langkah apa yang akan saya lakukan seperti itu? Bapak berarti sudah berinovasi dalam pembelajaran tadi ya Pak ya, sudah menggunakan lingkungan sekitar. Dan saya rasa Bapak juga punya potensi besar dalam hal itu. Tetapi permasalahannya di sini itu Bapak tidak menggunakan buku sebagai sumber belajar yang itu yang menjadi dipermasalahkan oleh Bapak pengawas ya Pak ya. Nah, sebelumnya Pak, mungkin dalam diskusi kita kali ini apa yang Bapak harapkan dapat terwujud atau mungkin solusinya menurut Bapak seperti apa Pak terkait hal itu tadi? Ya, saya inginkan kan kita mengajar dengan menggunakan berbagai sumber media. Artinya di sini selama saya masih mengikuti sesuai dengan alur buku, artinya kan tidak harus begitu yang saya pegang. Artinya kita bisa berinovasi, kita bisa mencari alternatif yang lain dan pembelajaran sekarang kan pembelajaran merdeka ya Bu, sudah berpihak kepada anak. Maka ketika anak diberikan hak, ketika mengajar kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan anak, terus inti dari ketercapaian dari pembelajaran sudah terpenuhi, maka menurut saya itu hal-hal yang wajar saja. Mungkin seperti itu ya Bu. Maka ini saya bingung sebenarnya saya ini ingin menemui kepala sekolah saja, ingin saya utarakan hal ini secara langsung biar tidak terjadi unek-unek di dalam pikiran saya gitu loh Bu. Mungkin seperti itu mungkin. Hmm. Ya, ya, ya Pak. Berarti sebenarnya sudah bagus yang Bapak lakukan ya Pak.
Nah, saya ingin konfirmasi dulu Pak sebelumnya, apakah ketika Bapak mengajar, Bapak sudah menyusun perangkat pembelajaran terlebih dahulu? Oh, sudah Bu, malamnya kan saya sudah menyusun, makanya ketika sebelum saya ajak siswa keluar, sudah saya beri, kan kita buat Canva, ada grup Canva di kelas kami, dan di situ anak-anak itu sudah berinovasi sendiri Bu, jadi membuat praktek tentang kegiatan di rumah, seperti menanam karika dari kecil, terus mengamati pohon karika yang sudah mulai tumbuh, bahkan sudah sampai yang ke berbuah. Artinya di situ saya sudah mengikuti alur dari RPP atau kegiatan yang di buku, hanya bedanya saya tidak memegang buku seperti itu, Bu. Jadi ya itu yang masih membuat saya benar-benar menjadi yang apa yang harus saya lakukan seperti itu. Iya Pak, Masya Allah sekali itu sudah sangat luar biasa menurut saya ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan dan inovasi Bapak dalam pembelajaran dan Bapak pun sudah mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungannya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana hasilnya Pak dalam pembelajaran yang dilakukan. Hasil dari siswanya seperti apa Pak? Apakah anak-anak bisa mengikuti apa seperti apa? Kalau untuk hasilnya luar biasa sekali. Anak-anak karena di situ melaksanakan praktek secara langsung, maka hasilnya didapat sangat luar biasa. Anak-anak bisa langsung cepat untuk memahami tanpa kita harus, jadi anak tidak hanya membayangkan tapi berpraktek langsung seperti itu, Bu. Tuh, makanya ini saya kan masih mencari solusi. Saya butuh rekan sejawat nanti untuk menemani saya lah untuk bisa menemui Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saya bisa menjelaskan agar komunikasi ini artinya tidak ada sesuatu yang menjadi seperti tadi lah yang dari awal itu menjadi unek-unek seperti itu. Sehingga tidak ada miskomunikasi lagi antara saya dengan pengawas juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu. Mungkin yang akan saya laksanakan. Ya Pak, saya rasa juga dari apa yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Nah, mungkin kedepannya rencana Bapak untuk menjelaskan kepada kepala sekolah terkait kejadian di kelas tadi saat dengan Bapak pengawas itu, mungkin Bapak bagaimana solusinya untuk cara penyampaian kepada kepala sekolah, Pak? Mungkin kita akan melakukan pertemuan saja yang mungkin seperti itu ya Bu. Itu langkah yang mungkin akan saya ambil. Artinya di sini saya akan minta rekan rekan sejawat untuk menemani lah. Paling tidak ada, tidak saya sendiri tapi ada nanti rekan yang mungkin bisa membantu saya, mungkin seperti itu, mungkin untuk bisa menyelesaikan miskomunikasi yang sudah saya lakukan ini. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Iya, Pak. Mungkin nanti Bapak mungkin yang saya tangkap itu Bapak akan ke Bapak kepala sekolah bersama rekan menjelaskan tentang pembelajaran yang Bapak lakukan ya, Pak ya. Dan Iya, karena iya, sudah betul, Bu. sesuai dengan materi, sudah sesuai materinya ya, Pak, sudah sesuai perangkat ajarnya dan materi yang di Bapak berikan ke anak pun meskipun tanpa buku itu sudah sesuai dengan buku karena itu mungkin Bapak pasti merangkumnya dari bahan ajar yang Bapak punya ya. Iya, betul, Bu. Itu sudah saya lakukan seperti itu, makanya saya bingung ini. eh, Baiknya saya harus bagaimana kan? Hanya saya ingin ngobrol dengan Bu Priska yang sangat luar biasa ini untuk bisa membantu saya terus bagaimana ini, Oh gitu, ya Bu. Pak, siap. Nah, Mm-mm. Jadi dari kegiatan tadi mungkin memang yang pertama perlu diluruskan dari yang sudah Bapak sampaikan itu kan ke kepala sekolah dulu ya Pak ya, menjelaskan ya, kejadian sebenarnya agar tidak terjadi miskomunikasi. Begitu? betul, ya. Oh ya, jadi kira-kira Bapak sudah tahu apa yang perlu Bapak lakukan sekarang ya Pak ya? Insya Allah sudah, Bu. Ini alhamdulillah karena ngobrol dengan Bu Priska tadi, Bu Priska juga sudah memberikan saran untuk langsung saja ke kepala sekolah. Mungkin insya Allah akan saya laksanakan, dan saya merasa ini sudah agak ada apa ya, semacam diberi apa ya, jalan keluar lah dari Bu Priska ini. Terima kasih ya Bu, ini sudah unek-unek saya sudah tersampaikan, saya jadi sudah sedikit lega, dan nanti semoga saja Pak Kepala Sekolah tidak tersinggung, Pak Pengawas juga sudah bisa menerima nanti dengan apa yang akan saya sampaikan. Seperti itu.
Siapa? Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi mengenai permasalahan Bapak ya Pak, dan Bapak juga Iya. sudah mengemukakan alasan hingga pada rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Lalu untuk kedepannya Pak, komitmen apa yang akan dibangun Pak dalam pelaksanaan rencana yang sudah disusun itu Pak? Ya, nanti kita akan melaksanakan sesuai dengan alur lah. Artinya di sini selama pembelajaran itu berpihak pada anak, maka nanti saya tetap akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah, nanti bisa disampaikan ke Bapak Pengawas, bahwa dalam pembelajaran nanti kita buat komitmen untuk tidak harus menggunakan buku. Artinya itu yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Oke Pak, ya Pak. Semoga rencana yang Seperti itu. sudah Bapak sampaikan kepada Bapak sekolah akan berhasil Pak dan tidak Amin, menimbulkan amin. miskomunikasi lagi ya Pak. Sehingga Oke, okay. kepala sekolah dapat mempunyai pemahaman jika pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah sangat baik untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa Bapak ya. Oke, nggih. Terima kasih sekali ya Bu sudah membantu saya. Nanti akan saya laksanakan, saya eksekusi untuk kegiatan eh, apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Alhamdulillah sekali bisa mendapatkan penerangan dari Bu Priska ya, Menteri. Ya, ya Nggih. siap Pak. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya Pak Maradani. Amin, amin. Terima kasih Bu. Nggih, Ya Pak, selamat siang. Wassalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, luar biasa sekali proses coachingnya Bu Priska. Ya Pak. Gimana tadi perasaan Bu Priska setelah melaksanakan program coaching ini? Ya Pak, perasaan saya jujur ya Pak, deg-degan. Dan tapi saya juga merasa lega Pak. Saya sudah mungkin bisa mendampingi rekan saya menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi begitu Pak, yang Koji hadapi. Oh iya ya. Terus menurut Ibu Priska, jika menilai diri sendiri kaitannya dengan performa tadi saat melaksanakan coaching, gimana? Kaitannya dengan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Iya Pak. Kalau dari saya itu mungkin kompetensi awal saya yang tadinya hanya 6, 6,5 sekarang sudah agak sedikit meningkat ya Pak ya. Terkait KSE yang saya miliki. Tadi dilihat dari prosesnya itu saya mungkin bisa mendampingi teman saya, membimbing dalam menemukan solusi permasalahannya itu, Pak. Oh ya bagus. Menurut Bu Priska tadi, apa yang membuat Bu Priska menilai tahapan tadi seperti itu? Ya, Pak, mungkin tadi itu yang saya alasan saya mempunyai penilaian itu ya, Pak ya. Nah, saya bisa memahami kondisi teman saya dan membantunya mengelola emosi terkait permasalahan supervisi tadi ya, Pak. Nah, dalam coaching tadi, nah saya bisa mengembangkan hubungan yang positif agar dengan orang lain agar nanti komunikasi teman saya dengan kepala sekolahnya itu dalam menjelaskan duduk persoalannya itu bisa dengan cara yang baik dan obrolan yang baik seperti itu, Pak. Dan dari situ nantinya pasti akan bisa mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, mungkin dari hal yang tadi saya lakukan itu yang menjadi alasan saya kompetensi saya sudah bisa sedikit meningkat, gitu, Pak. Bagus. Bu Priska, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Pak. Silakan, Oke. Bapak. Berdasarkan pengamatan saya tadi saat Bu Priska melakukan coaching kepada Pak Dani, itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang tadi penilaian tadi yang Bu Priska sampaikan memang sudah bagus, sudah lebih baik dari tidak sekedar nilai 6 tadi yang Bu Priska sampaikan, tapi saya kira ini sudah bisa ke 8 bahkan ke 9 Bu Priska. Bagaimana pendapat Ibu mendengar komentar saya tadi? Pak, alhamdulillah Pak. Kok perasaan saya mendengar masuk komentar dari Bapak ya tentu sangat senang Pak. Dan ini di luar ekspektasi saya Pak. Iya.
Bagus, tapi sedikit saja. Saya tadi beberapa melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu Priska melakukan coaching pada tujuan masalah dan identifikasi masalah, ya, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya itu kan tahapannya tujuan, kemudian identifikasi. Tapi tadi sedikit sekali sebenarnya tidak masalah, sedikit sekali sudah sampai identifikasi masalah kembali ke tujuan. Tapi nggak masalah, itu hanya berulang. Jadi sudah tujuan, identifikasi ke tujuan lagi, seperti itu Bu Priska. Tapi sudah bagus, luar biasa. Ya Pak, siap Pak. Iya, tadi saya juga merasakan itu kok Pak. Saya sadar akan hal yang tadi ya gitu. Terima kasih Gitu ya. banyak Pak masukannya dan koreksinya dan itu akan menjadi bahan refleksi saya untuk kedepannya Pak agar kedepannya pasti saya harapannya pasti kan bisa lebih meningkat dari sebelum ini ya Pak ya. Hmm. Rencana tindak lanjut dari Bu Priska gimana Bu? Mungkin rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu Pak, yang pertama pasti saya harus membaca lagi modul-modul atau materi terkait teknik coaching Pak. Dan setelahnya mungkin saya bisa menerapkan hal-hal itu dalam kehidupan nyata saya di sekolah Pak, baik kepada rekan sejawat maupun anak didik saya di kelas seperti itu Pak. Oh ya. Oke, dari diskusi kita ini nanti, apa yang sudah terbayang, yang sudah ada di bayangannya Bu Priska, untuk meningkatkan lagi performa di area sosial emosionalnya? Ya Pak, yang ada di bayangan saya itu yang lebih akan saya tingkatkan itu dalam kompetensi sosial emosional yang mengelola emosi Pak. Nah, terkadang saya terutama wanita ya Pak, ya pasti mendengar permasalahan teman, permasalahan murid, pasti yang paling utama itu terbawa emosi. Nah, mungkin kedepannya itu yang menjadi pokok saya untuk bisa mengelola emosi dulu, Pak, agar tidak terbawa arus emosi akan permasalahan yang terjadi seperti itu, Pak. Itu yang Bagus. utama bagi saya ke depannya. Ya. Baik Bu Priska, kemudian hasil pengamatan hari ini nanti hasilnya akan saya catatkan di form supervisi akademik ya. Siap, Oke. Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Kemudian sekarang sebagai penutup, coba Bu Priska memberi pernyataan apa yang Bu Priska dapatkan dari proses ini. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, selama proses coaching ini yang saya dapatkan itu, saya bisa belajar real terkait proses coaching ini. Nah, di situ saya sekalian bisa berefleksi apa yang sudah baik dari saya, apa yang belum, dan apa yang eh, bisa saya kembangkan di kedepannya. Nah, mungkin kalau saya belum melaksanakan proses ini, saya belum ada gambaran ke depannya, oh proses coaching yang baik seperti apa mungkin. Nah, mengelola emosi seperti apa yang baik. Nah, mungkin dari situ Pak, pengalaman dari proses ini yang akan menjadikan saya lebih baik dalam melaksanakan proses coaching di kehidupan nyata di sekolah nanti, Pak. Luar biasa ya, benar apa yang disampaikan Pak Dani tadi, jenengan supervisor yang luar biasa. Jadi cepat, luar biasa, bagus, tetap semangat untuk membantu teman-temannya dalam supervisi akademik Bu Priska. Mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini ya. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak Barkah Terima atas kasih Bu Priska, refleksi, Pak Dani. masukannya, bimbingannya, Pak. Siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maradani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Stefani Priska Dewi. Bagaimana Sehat, kabarnya? Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak. Eh, untuk proses ini izin direkam ya, Pak Maradani, Pak Barkah. Ya betul. Maradani kemarin itu katanya
akan mencoba melakukan coaching ya Pak? Ya, insya Allah akan saya lakukan coaching nanti dengan Pak Barkah Supomulyono SPD sebagai coach dan saya di sini bertugas sebagai coach. Begitu, Bu Rizka. Oke Pak, siap. Sebelumnya apa Bapak sudah ada rubrik penilaian percakapan coachingnya Pak? Sudah saya siapkan ini, oh, sudah saya persiapkan untuk rubrik penilaiannya. Oke, siap. Di sini Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang apa sesuai dengan alur dari KSE ya. Kalau KSE dan juga di alur TIFTA seperti itu. Jadi ingin saya kembangkan tentang pelaksanaan coaching inilah. Seperti itu. Oke, siap Pak. Mungkin bagian mana yang nantinya Bapak ingin untuk lebih secara spesifik diobservasi Pak? Saya ingin lebih ke KSE-nya ya berarti nanti di sikap dan apa sikap serta perilaku dari seorang pendidik atau pengajar seperti itu yang mungkin akan saya lebih cenderung ke coachnya seperti itu. Ya Pak. Mungkin tujuan atau harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Pak? Tujuannya semoga dengan coaching ini akan menambah ilmu tentunya bagi kita sebagai seorang pendidik, menambah pengetahuan juga sebagai sarana untuk kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama guru atau sebagai pendidik yang ada di lingkungan kependidikan seperti itu. Ya, baik Pak, siap. Yeah. Rencananya ini akan dilakukan sekarang ini juga coachingnya ya Pak? Ya, ini akan saya laksanakan. Karena sebenarnya seperti ini, Bu, sebelumnya mohon izin, kenapa saya melakukan coaching ini, karena saya sendiri dalam menilai saya pribadi itu masih jauh di bawah, Bu, artinya saya belum melaksanakan coaching sebagus mungkin, makanya nanti setelah kegiatan coaching ini saya nanti bisa Ibu amati ya selaku supervisor sejauh mana peningkatan yang saya lakukan, karena saya masih dalam rentang nilai 6 sampai 7 Bu untuk penilaian secara akademis untuk nilai coach ini, maka nanti semoga dengan harapannya adanya kegiatan coaching ini bisa menambah tentang pengetahuan saya tentang coaching. Seperti itu Bu. Oke Pak, siap. Oke. Berarti selanjutnya nanti Bapak bisa lanjutkan proses coaching ini bersama coachingnya ya Pak ya. Nanti akan Ya, saya amati, oke. eh, saya amati prosesnya di situ Pak. Oh, Oke. monggo Pak, Bisa saya nggih, silakan. akan saya laksanakan ya Bu, mohon izin nggih. Selamat siang Pak Barka. Selamat siang Pak Dani, Pak Mardani. Nggih, bagaimana kabarnya Pak Barka? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak, Alhamdulillah saya juga sehat ini karena ini tadi sudah minum jamu Pak untuk sebagai anti imun yang luar biasa. Menurut saya ini adalah minuman tradisional yang bisa membantu menjaga kesehatan. Oh iya Pak Barkah, mohon maaf ini kita baru bisa bertemu hari ini ya Pak karena eh, kesibukan Pak Barkah yang luar biasa kemarin melaksanakan kegiatan olahraga ya Pak waktu di Iya kabupaten Pak. kemarin. Iya Pak. Begitu. Terus kita kan sudah janji hari ini, makanya saya mencoba untuk menepati janji saya. Pak Barkah kelihatannya ada suatu hal atau permasalahan yang masih diempet gitu, jadi kelihatannya ingin diceritakan. Monggo Pak untuk bisa diceritakan Iya. ada apa sih sebenarnya? Begini Pak, Ya, di kelas saya di pelajaran PJOK itu seringkali mendapati anak-anak yang tidak membawa kaos Pak. Sedangkan sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka pada era ini sudah tidak bisa atau tidak zamannya lagi memberi hukuman kepada anak, Pak. Lah, terus apa yang bisa saya lakukan pada anak-anak yang sering dan bahkan tiap pembelajaran saya itu tidak membawa kaos, padahal kita sering praktek di lapangan gitu, Pak. iya itu memang berarti permasalahan yang Pak Barkah alami itu kompleksitas sekali ya Pak, berhubungan dengan memang tugas Pak Barkah sebagai
guru olahraga tentunya berhubungan sekali dengan kaos ya Pak. Berarti terus Pak Barkah sendiri bagaimana cara untuk mengantisipasi, artinya ketika ada anak yang seperti itu, langkah awal Pak Barkah seperti apa Pak? Ini bisa dijelaskan dulu kenapa anak-anak Ya, bisa. saya sudah membuat kesepakatan kelas sebenarnya Pak, bahwasanya jika pembelajaran olahraga, maka kesepakatan kelasnya adalah semua siswa menggunakan kaos olahraga Pak. Oh begitu. Ya, Terus kemudian tujuan dari Bapak membuat kesepakatan kelas itu memang dari awal sudah disepakati oleh rekan-rekan guru atau dari pihak lingkungan sekolah atau hanya sebatas baru Pak Barkah dengan murid saja? sudah Pak, Mhm. kesepakatan kelas ini sudah disepakati di kelas, semua kelas, bahkan sudah disepakati di pihak tingkat sekolah Pak. Gitu ya. Terus Pak Barkah sendiri merasa bagaimana dengan kesepakatan kelas itu, berarti efektif atau tidak menurut Pak Barkah itu sejauh ini? Harusnya efektif Pak, cuma ada satu dua anak yang sering sekali tidak membawa kaos. Hmm. Beberapa anak karena di pondok pesantren, Ah, sehingga saat dijemur ketukar dengan temennya, tidak mau pakai kaos yang ada karena merasa bukan miliknya, padahal kaosnya dia dipakai teman yang lain seperti itu. begitu itu berarti kasus yang agak unik ya Pak. Tertukar kaosnya itu berarti. Iya itu salah satunya itu. Kalau itu kan bukan mutlak kesalahan anak dengan sengaja seperti itu, Iya Pak. iya. Ah. Berarti tindakan Pak Barkah selain tadi sudah membuat dari kesepakatan kelas, ada berapa anak sebenarnya Pak yang biasa melakukan itu? Banyak atau hanya mungkin satu dua anak itu dalam Setiap satu pembelajaran sekitar 1, 2, 3 lah, paling banyak 3 anak yang tidak pakai kaos. persentase dari kelas? Artinya berarti itu misalnya jumlah muridnya Pak Barkah berapa biasanya untuk kegiatan olahraga itu bervariasi ya? 28 siswa, Pak, per 28 kelas. sampai 30 ya biasanya ya. Ya, 28 sampai Berarti 30. itu tidak ada berapa persennya itu ya Pak? Ya 15 sampai 20%, Pak. Itu cukup mengganggu Pak Barkah juga. Artinya untuk pembelajaran itu kalau ada anak yang tidak memakai kaos olahraga itu, menurut Pak Barkah apakah cukup mengganggu? Benar, Pak, cukup mengganggu karena beberapa anak jika menggunakan baju terutama OSIS saat putih itu, Iya iya kalau iya. kegiatan kami di lapangan, kemudian hubungannya dengan, aktivitas fisik, berkeringat, Hmm. dekat dengan debu, lapangan, itu anak-anak yang pakai baju OSIS kadang, tidak mau kotor. Ya, tidak mau kotor satu. Yang kedua, jika dia mau kotor nanti saat pembelajaran kedua, saya yang diprotes guru lain. Karena Iya, iya. anaknya berkeringat, bau, kotor, tidak ganti pakaian seperti itu. Oh begitu ya. Berarti setiap kegiatan olahraga pasti ada anak yang tidak memakai olahraga. Artinya ada permasalahan seperti itu ya Pak Barkah ya. Iya, Pak, di kelas yang Ah, ini gitu, Pak. di kelas yang itu betul. Terus Iya. berarti rencana tindakan Pak Barkah sendiri mau bagaimana Pak Barkah? Saya pengennya nanti sih komunikasi dengan, kepala sekolah, wali kelas Mm-mm. kemudian dengan kepala sekolah minta izin, misalnya ketemu dengan wali murid atau, orang tua wali dari siswa yang dalam catatan saya itu, terlalu Ya, sering lupa atau tidak membawa kaos gitu, Pak. oh begitu. Berarti Pak Barkah tidak perlu membuat hukuman ya, artinya di sini tidak ada harus sanksi seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Iya, karena kesepakatan kelas kemarin sih ada, ada konsekuensi jika tidak menggunakan kaos seperti itu. Tapi, tambah hari kok konsekuensi itu tidak efektif, anak lebih memilih menjalankan konsekuensi itu daripada untuk membawa kaos. Maka konsekuensi itu saya anggap tidak efektif karena tidak membuat, siswa menjadi lebih tertib dan disiplin seperti itu, Pak. Oh begitu, iya ya. Berarti rencana tindakan yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini?
saya ingin ketemu atau setidaknya komunikasi diskusi dengan wali murid atau wali santri, Pak. Karena salah satu anak yang sering tidak membawa itu karena kaosnya tertukar, Ya. bahkan bilangnya hilang seperti itu di pondok pesantren gitu, Pak. Itu solusi yang bagus ya Pak. Mungkin nanti bisa Pak Barkah laksanakan supaya permasalahan ini cepat terselesaikan, kegiatannya Pak Barkah nanti bisa berjalan dengan sesuai arahan dari Pak Barkah. Artinya semua anak nanti berpakaian olahraga ketika ada kegiatan olahraga. Semoga berhasil ya Pak. Nanti Ya, Pak. ya itu langkahnya cukup bagus menurut saya sudah. Silakan untuk dilaksanakan saja Pak, jangan terlalu lama, kasihan nanti juga Pak Barkah sendiri yang akan ketemu imbasnya, karena untuk kualitas pendidikan di bidang olahraga sekarang sudah mulai berkembang ya Pak dengan kurikulum Merdeka ini Pak. Iya Pak. Rencana saya laksanakan besok saya mau menemui kepala sekolah. Kemudian semoga minggu ini saya sudah bisa ketemu dengan wali murid atau wali santrinya, Pak. Ya, perlu ditemani atau tidak Pak Barkah? Mungkin butuh bantuan untuk nanti paling ingin dibantu wali kelas atau guru BK Pak untuk menemani saya ketemu dengan wali siswa. Betul sekali Pak, jangan sendiri Pak. Nanti karena kalau sendiri biasanya ibaratnya nanti kurang kuat lah untuk bukti dukungnya. Kalau ada yang lain kan sebagai bukti, karena memang itu terjadi kan bisa menjadi bukti. Monggo Pak, semoga sukses ya Pak untuk ya, Pak. bisa menemui. Terima kasih sekali Pak. Saya jadi menemukan sebuah solusi dan memberanikan diri untuk menemui kepala sekolah kaitan dengan rencana saya untuk bertemu dengan wali santri untuk menyelesaikan pembelajaran pada mata pelajaran PJOK Pak. Terima kasih sekali Pak. Ya, sama-sama, semoga sukses ya Pak Barkah untuk pembelajaran berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa kita obrolkan hari ini ya Pak. Iya Pak, terima kasih sekali Pak. Oke, sami-sami, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin sebentar. Assalamualaikum Pak Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Ya. Ya, Pak, tadi saya lihat Bapak sudah selesai ya Pak melaksanakan proses coachingnya ya Pak bersama coachi Bapak Barkah Sukomulyono. Betul sekali, sudah saya laksanakan tadi Bu Rizka, kegiatan coaching untuk siang hari ini. Oke Pak, lah menurut Bapak bagaimana Bapak tadi menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi yang ingin Bapak kembangkan Pak dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan? Saya mengalami peningkatan tadi dengan coaching. Artinya di sini saya memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya coba sesuai dengan alur cerita dan di mana KSE juga. Artinya di sini mulai saya kembangkan. Jadi saya merasa ada perubahan pada diri saya setelah saya melakukan kegiatan coaching ini. Oke Pak. Kalau menurut Bapak sendiri tadi dari proses awal Bapak mungkin menilai performa sendiri itu di angka 6 itu sekarang ini menurut Bapak sudah di angka berapa Pak? Datanya mungkin di angka 8 atau mendekati 8 lebih lah. Kalau 9 ya mulai mungkin mendekati lah antara 8 sampai 9 itu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Tadi saya merasa sebagai coach Pak Barkah itu sudah benar-benar bisa mengeluarkan unek-uneknya, dan juga di sini kami saling bisa berbagi, artinya berbagi solusi atau jalan keluar bagaimana cara penanggulangan permasalahan. Jadi sebagai coach di sini saya juga bisa memberikan arahan dan bisa memancing coach untuk mengeluarkan segala permasalahannya, karena di sini sebagai coach kita harus bisa mengikuti, tidak harus menentukan ya, artinya tidak bisa untuk memutuskan, tapi kita mengikuti dulu alur dari percakapan tadi. Seperti itu Bu Rizka. Oke, baik Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh, monggo Bu Rizka, monggo, dengan senang hati Bu Rizka. Ya, terima kasih Pak Deni. Nah,
Dari proses yang tadi saya amati itu Pak, mungkin Bapak menyampaikan Bapak sudah ada di tahap di nilai 8, 8,5. Kalau menurut saya itu Bapak sudah lebih dari itu Pak, mungkin di angka 9 karena Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik Pak. Tadi saya sudah melihat eh, alur Tirta muncul dan Bapak sudah bisa dari mulai mengkondisikan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu lanjut ke rencana aksi, aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, dan tanggung jawab dalam penyelesaian masalah sudah terlihat sangat baik. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini, Pak? Alhamdulillah Bu, ini saya merasa sangat senang sekali. Intinya di sini saya tetap harus belajar Bu. Walaupun saya sudah menurut Bu Priska mendapatkan nilai sedemikian, tapi menurut saya ini saya harus masih banyak belajar Bu. Jadi saya akan tetap belajar terus dalam tentang ilmu tentang coaching ini, baik dari membaca buku maupun belajar dari rekan sejawat dan sebagainya. Oke, siap, Pak. Lanjutan dengan pengamatan yang selanjutnya ya, Pak ya. Saya Ya ingin ya. menyampaikan. Nah, Ya. namun demikian dari tadi yang saya sampaikan, saya juga melihat Pak ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saya mengamati saat tahapan yang tanggung jawab. Mungkin di situ coaching bisa memancing untuk menguatkan dukungan ataupun komitmen yang dibutuhkan untuk Realis. merealisasikan rencana aksinya tadi, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Betul sekali Bu, tadi memang untuk realisasinya kan kelihatannya saya belum belum apa ya, belum saya eh, cantumkan lah di dalam pertanyaan yang tadi saya buat dengan Pak Barka. Iya, Itu siap. ya, saya terima itu sekali, betul sekali. Ya Pak, mungkin Bapak ada rencana Pak selanjutnya tindakan apa yang akan Bapak ambil atau Bapak Mungkin lakukan? tindakan saya intinya saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar menjadi coaching atau coach ya, untuk belajar tentang coaching. Saya akan belajar dengan para senior-senior saya ya, dengan para rekan sama CGP juga. Intinya di sini menjadi coach itu ternyata menyenangkan menurut saya Bu, di mana kita menjadi tempat curhatan teman-teman kita yang permasalahannya kompleksitas sekali dengan ilmu pendidikan, dan itu rata-rata dari kebanyakan guru itu banyak yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Maka ketika mereka tidak menemukan solusi, ternyata ada coach, ada coaching atau ada coaching, kita baru tahu oh berarti tidak hanya sekedar diempet sendiri, tapi di sini nanti ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Seperti itu Bu Rizka. Iya Pak, saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan Pak. Nah, dari diskusi kita ini, apakah mungkin sudah terbayang Pak, mungkin Bapak akan meningkatkan lagi performa coaching ini, akan kapan mungkin Bapak lanjutkan, atau di mana, atau siapa yang mungkin akan Bapak bisa bantu menggunakan proses coaching ini Pak? Terutama akan saya laksanakan di sekolah saya sendiri dulu. Artinya di sini akan saya lakukan dengan teman-teman rekan sejawat yang otomatis mereka juga pasti akan punya permasalahan seperti kita. Tapi karena mereka mungkin belum tadi yang seperti saya bicarakan di depan, mereka belum mengerti tentang ilmu coaching, ilmu coach, dan ilmu mungkin tentang alur tirta, alur KSE, maka kesempatan kita saat ini menggunakan atau melaksanakan, mempraktekkan. Mungkin seperti itu, Bu Rizka. Oke, siap Pak. Sangat keren. Nah, mohon izin ya Pak, hasil pengamatan tadi saya catatkan ke dalam form supervisi akademik. Oh, nggih, monggo Bu, silakan nggih. Ya, mungkin dari hasil tadi juga mungkin Bapak juga bisa mendokumentasikan sendiri ya Pak. Ya, insya Allah siap siap siap. Ya Pak. Mungkin sebagai penutup sebelumnya Bapak bisa menyampaikan apa yang Bapak rasakan atau apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching kita ini Pak. Oke, beberapa hal tentang kegiatan coaching hari ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat banyak, terutama dari Pak Barka selaku rekan sebagai coach dan juga Bu Priska selaku supervisor. Hari ini luar biasa saya mendapatkan ilmu yang banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk ke depan sebagai
bekal kita sebagai pendidik agar memerdekakan belajar ke anak, agar sesuai dengan semboyan yang kita dapatkan di belakang layar kita masing-masing, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Manungkaso dan Tuturi Handayani. Itu tidak hanya menjadi sekedar polesan kata-kata, tapi itu sudah menjadikan bekal kita untuk melaksanakan ketiga-tiganya pembelajaran sesuai dengan arahan KHD tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan untuk kegiatan coaching hari ini, Bu Priska. Maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Siap Pak, luar biasa sekali nggih Pak. Nah, semoga proses coaching ini bisa menjadi bekal kita ke depannya untuk bisa lebih baik dan lebih maksimal menerapkan hal ini di sekolah kita. Betul sekali, Nah, Bu Priska. nggih. Cukup sekian ya Pak, saya tutup. Nggih, Terima kasih monggo banyak, ditutup, mohon Bu. maaf bila ada salah kata maupun hilaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima 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 kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Guru Guru bergerak bergerak. Indonesia 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 maju. maju. maju.